Selamat pagi Mas Moki di Artis Talk Cafe yang ke-6 ini. Mungkin bisa kita mulai dulu dengan perkenalan tentang Mas Moki sendiri ya. Ya, selamat pagi. Nama saya Priyatmo Moki, alum Nus ISI, jurusan seni grafis, seni murni, dan sekarang berprofesi sebagai seniman, mengelola sebuah space bernama Crack Studio, sebuah space yang mempunyai galeri dan studio. Fokus kami di print making. Ada 4 anggota di sana, Malcolm Smith, Rudy Hirmawan, dan Sukma, dan saya. Itu dan tergabung juga di satu kolektif bernama Geger Boyo, dan beberapa proyek misalnya seperti Pangkasila, pernah tergabung dengan ESOS, seperti itu. Udah berkarya berapa lama? Kalau dihitung berkarya berapa lama, mungkin mungkin semenjak kuliah di ISI ya, sekitar tahun 2002-an deh. Kalau saya kan dulu kan di SMSR, terus ya saya waktu itu nggak punya ide atau kepikiran gitu untuk menjadi seniman gitu. Terus kuliah di ISI seni rupa gitu. Terus sekitar tahun mungkin 2005-2006 gitu, terus mulai kepikiran gitu untuk serius menjadi seniman gitu. Jadi mungkin mulai dari tahun itu deh. Oke, sejauh ini kalau bikin karya sering main pakai media apa? Sebetulnya kalau pertanyaan itu ditanyakan sekarang, saya akan jawab semua media akan saya pakai. Karena pada dasarnya kalau menjadi seniman itu kan membuat karya seni gitu. Jadi seni apapun kalau kamu bisa menggunakannya, ya gunakan saja gitu. Saya tidak terpaku seperti seniman-seniman zaman dulu yang harus jadi pelukis, harus jadi grafis, pematung gitu, atau musisi gitu. Enggak sih, saya kalau bisa menggunakan semua hal gitu. Latar belakang saya memang seni rupa, grafis. Jadi kalau dilihat karya-karya saya yang sudah saya buat itu kebanyakan seni grafis itu, karena memang latar belakang saya belajar seni rupa grafis. Tapi pada perkembangannya sampai sekarang saya mengolah, ada seni grafis, kadang membuat mural, kadang musik, kolase gitu, komik, ya macam-macam. Mungkin bisa diceritakan tentang karya apa yang mau disampaikan sama Mas Moki dari karyanya Mas Moki. Karya yang ini bukan? Iya. Kalau karya yang ini sebetulnya tidak ada tema spesifik untuk membicarakan sesuatu gitu, nggak ada. Cuma saya menulis di sana, karya ini adalah kepentingan untuk estetik saja gitu. Jadi karya-karya yang ada di sini adalah kolase dari limbah karya, dalam tanda kutip, karya-karya yang sudah saya pernah buat sebelumnya gitu. Jadi saya kalau di sini kita bisa lihat, aku menggunakan limbah karya dari karya ID Politik, Betal Semut, Prajurit Kalasan Paraja, Soekarno Kehilangan Lukisan, dan macam-macam gitu. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi kan, saya kebanyakan membuat karya grafis atau sablon gitu. Kalau membuat karya sablon kan biasanya kan ada
ada test print, ada exhibition print, ada artist proof gitu. Nah, print-print yang tidak terpakai ini biasanya aku kumpulkan gitu. Terus ada di rumah banyak banget, terus nggak aku buang, terus aku ini kenapa ada di sini ya gitu. Terus ini harusnya jadi sesuatu gitu. Terus aku kepikiran untuk membuat karya kolase seperti ini gitu. Dan waktu membuat karya kolase ini memang tidak ada niat atau tidak ada cerita dulu akan menceritakan tema seperti apa gitu. Jadi murni kepentingan estetik saja dan kepentingan teknis gitu. Misalnya ya untuk komposisi, kalau kalian kan belajar nirmana kan ya, itu kan tidak ada konsep atau cerita yang akan disampaikan gitu, untuk murni kepentingan komposisi saja gitu, warna, bentuk gitu-gitu kan. Nah, sama halnya dengan nirmana ini aku membuat karya ini gitu. Perbedaannya adalah kalau kalian bentuknya keluarnya jadi nirmana, kalau saya jadi karya kolase. Jadi ini semua karyanya pakai limbah karya ya Mas. Adakah pesan untuk seniman-seniman di luar sana dalam mengolah limbah karyanya? Apa ya? Kupikir yang namanya limbah karya itu kan, atau sampah gitu kan, itu kan bisa diolah dengan tepat guna kalau kita tahu ilmunya, kira-kira kan gitu kan. Misalnya kalau aku pernah dengar tapi agak lupa, misalkan sampah itu bisa dipilah dari beberapa struktur dulu gitu, apakah bisa diolah ataukah bisa di reuse, apakah bisa di recycle, sampai kemudian yang terakhir sampah yang nggak bisa diapa-apain, nah itu yang dibuang gitu. Nah, kita kan manusia kan selalu memproduksi sampah ya, setiap hari kita kan memproduksi sampah. Jadi kalau dikaitkan dengan proses seniman dalam membuat karya itu tadi, kita kan juga sebetulnya kan memproduksi sampah, entah sampah hasil dari eksperimen yang nggak jadi, atau sampah kuratorial tapi nggak jadi. Itu menurutku aku punya, dari dulu sampai sekarang punya kesadaran untuk selalu menyimpan itu gitu, dan aku selalu mencatat semua hal itu gitu. Ya semuanya sampah gitu, tapi aku membayangkan itu akan berguna. Kalau misalkan mau meniru atau apa ya, aku nggak mau bilang harus meniru caraku, tapi aku mau sharing. Nah, mungkin kata tepatnya adalah sharing dari proses berkesenianku itu adalah saya selalu mengumpulkan semua hasil artefak-artefak atau arsip yang tidak terpakai, dengan kesadaran semua ini nanti akan dipakai, kira-kira gitu deh. Karena menurutku arsip itu, atau yang tadi dibilang sampah visual itu juga penting. Sudah menjawab. Oke, merasa untuk artis talk kali ini cukup sampai itu. Mas Woki, terima kasih atas partisipasinya dalam artis talk. Pembahasannya soal limbah karya ini sangat menarik ya sebenarnya ya. Oke, bisa sampai situ saja. Kita bisa selesaiin. Ditutup. Mungkin ada kesan dan pesan untuk kelola Artfest gitu, Mas, kan hari terakhir nih. Apa ya? Aku baru sekali masuk sini waktu displaynya sudah selesai. Tantangannya untuk memamerkan dari berbagai macam seniman, banyak seniman dengan berbagai macam bentuk karya kayak gini, itu memang sulit ya, karena kan harus ya seperti mengkolase lah, logikanya kan kayak gini kan. Jadi kalau mau masuk tapi harus jadi satu kesatuan pameran gitu. Nah, waktu saya pertama kali masuk ke sini, waktu display ini langsung saya lihat karyanya, karyanya obar abir, apa bahasa Indonesianya obar abir itu. Jadi bermacam-macam gitu. Terus agak susah sebetulnya kalau mau mendisplay semua karya yang seperti ini. Tapi ketika ini pertama kali tadi aku masuk, cara displaynya enak banget gitu. Jadi lihatnya itu jadi
nyaman gitu, nggak terlalu tsunami gitu, nggak terlalu capek gitu sih. Dan aku selalu mengikuti di Instagram gitu perkembangan acara ini gitu. Itu cukup menginspirasiku karena kan ini kan hal baru untuk mengelola kegiatan kesenian kan menggunakan media sosial gitu, dan ada banyak tim di pameran ini gitu. Jadi ya bagus menurutku.